Ya, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Nurhayati, kebetulan saya kader Jumatik dari RW 04 Pademangan Timur. Nah, jadi kan sekarang tuh lagi maraknya kasus DBD di sekitar kita. Di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang nantinya Ibu bakal jawab. Ya. Yang pertama itu, menurut Ibu apa sih faktor penyebab utama maraknya kasus DBD di lingkungan kita saat ini? Biasanya kita terjadinya hujan yang sering terjadinya hujan, dan kebetulan seperti kayak daerahnya kumuh atau terus got-got yang terbuka itu bisa menyebabkan terjadinya demam berdarah. Ibu, apa langkah-langkah paling efektif untuk mencegah kasus DBD ini? Untuk mencegahnya kita bisa melakukan dengan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Jadi semua warga kita anjurkan untuk melakukan 3M tersebut, dan juga untuk kadernya untuk lebih aktif meworo-woro warganya supaya selalu melihat genangan-genangan air di sekitar rumah kita. Seberapa sering sih pemantauan dan pengendalian jentik nyamuk di wilayah ini? Untuk wilayah RW 04 Pademangan Timur sendiri, kita melaksanakan Jumantik mandiri dilakukan seminggu 2 kali. Untuk seminggu sekalinya kita kedatangan dari puskes, dari kelurahan untuk memantau di setiap wilayah kita. Tindak lanjut yang akan Ibu ambil untuk jika menemukan kasus DBD di area sekitar kita? Untuk menindaklanjutinya kita akan melaporkan ke puskesmas di wilayah kita atau di puskesmas setempat kita, seperti puskesmas yang ada di wilayah kita pokoknya. Jadi kita bisa koordinasi dengan kelurahan, puskesmas, dan warga sekitarnya kayak RT, RW begitu. Ya, kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Nadira Sigardi dari kelas 11 1. Oke, pertanyaan pertama itu apa sih gejala pertama yang dirasakan saat terkena DBD? Pertama tuh kayak demamnya tuh yang naik turun gitu loh, sampai akhirnya tuh dinyatakan kalau itu tuh ternyata DBD, bukan demam yang biasa. Oke, selanjutnya seberapa lama gejala tersebut muncul sebelum Anda pergi ke dokter? Selama 7 hari itu tuh pokoknya naik turun terus panasnya, terus habis itu dicek lah sama cek lab. Nah terus hasil cek labnya itu trombositnya turun dan dinyatakan aku tuh kena DBD. Oke. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat mengalami DBD? Kayak pantangannya tuh apa aja sih? Pantangannya tuh kayak makannya harus teratur, harus dijaga juga kebersihannya, terus kamar-kamar terutama tempat kita tidur, tempat kita istirahat tuh harus bersih. Oke. Selanjutnya, ada nggak sih perubahan gaya hidup yang dilakukan setelah sembuh dari DBD? Ada dong pastinya, kayak aku tuh jadi rajin ngurusin kamar gitu, terus kayak rajin banget beres-beres rumah gitu. Oke. Apa sih dampak DBD terhadap rutinitas harian kamu saat kamu terkena DBD? Kayak males ngapa-ngapain karena kan badannya lemes, terus abis itu kayak capek kalau ngelakuin aktivitas sebentar aja tuh udah capek banget rasanya. Oke. Yang terakhir itu apa sih saran dari kamu untuk seseorang yang baru saja terdiagnosis DBD? Kan sekarang tuh lagi banyak banget ya yang kena DBD. Jadi itu kalau misalkan udah ngerasa nih panas, terus panas itu naik turun melebihi dari 7 hari atau 1 minggu, terus sebaiknya cek lab, cek darah gitu, terus udah sih itu aja. Oke, terima kasih banyak ya.